Steroid adalah suatu hormon yang dihasilkan di dalam tubuh oleh suatu kelenjar yang terletak di atas ginjal manusia. Di situ dihasilkan berbagai hormon, salah satunya adalah hormon steroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang penyalahgunaan obat steroid. Pertanyaan yang pertama, steroid adalah suatu hormon yang dihasilkan di dalam tubuh oleh suatu kelenjar yang terletak di atas ginjal manusia. Di situ dihasilkan berbagai hormon, salah satunya adalah hormon steroid. Ya, karena hormon ini sebenarnya memiliki gugus kimia yang menyerupai kolesterol. Nah, bahkan bahan baku pembuatan hormon steroid adalah salah satunya kolesterol. Asal mulanya ditemukan hormon ini adalah pada sekitar awal abad ke-19. Ada beberapa pasien penyakit, terutama penyakit-penyakit rematik, itu terlihat sembuh dan membaik pada saat sedang hamil. Nah, akhirnya diteliti, ada apa sebenarnya saat seorang sedang hamil? Rupanya salah satu yang menonjol adalah pada kehamilan, kelenjar adrenal kita menghasilkan hormon steroid yang lebih tinggi. Untuk apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saat kehamilan. Akhirnya, para ahli dan industri farmasi telah mensintesis suatu obat yang disebut obat-obatan steroid. Obat steroid memiliki kegunaan yang sangat luas. Kenapa? Karena fungsi dari hormon steroid adalah menstabilkan sel, terutama sel-sel yang berperan dalam inflamasi atau peradangan. Sehingga pada saat ada inflamasi, ada tekanan, ada luka berat, bahkan termasuk pada keadaan stres pun, hormon steroid dikeluarkan untuk menstabilkan agar tubuh tidak terlalu bereaksi berlebihan terhadap peradangan. Memiliki dua sisi mata pisau yang sangat berlawanan. Apabila digunakan dengan tepat, maka bisa menyembuhkan, mengurangi rasa sakit, bahkan menyelamatkan nyawa seorang pasien. Ya, contohnya pada penyakit inflamasi seperti autoimun, lupus, penyakit rheumatoid arthritis, atau pada penyakit radang pernapasan seperti asma, seperti radang amandel dan tenggorokan, dan kegunaan yang lain seperti radang otak, radang sendi, pada penyakit-penyakit radang kulit, pada penyakit radang usus, pada penyakit-penyakit seluruh organ. Kadang diperlukan obat steroid untuk menyelamatkan nyawa dan untuk menekan reaksi peradangan. Namun, yang ingin kita bahas di sini adalah
sisi mata pisau yang kedua, yaitu obat steroid bisa juga menyebabkan kerugian, menyebabkan efek samping, dan juga membahayakan nyawa pasien. Ya, ada yang namanya dexamethasone. Ini obat yang mungkin paling sering digunakan karena harganya sangat murah dan paling banyak tersedia. Yang saya heran, kadang dexamethasone ini tersedia sampai ke toko-toko obat, toko-toko jamu, maupun warung-warung. Ada juga obat steroid yang bernama prednisone. Nah, ini obat yang juga paling dulu ditemukan. Akhirnya setelah ada obat prednisone, ada obat yang keturunannya yaitu metilprednisolon, ada triamcinolone, ada prednisolon, dan lain sebagainya, yang mana dibeda-bedakan sesuai dengan lama kerjanya dan potensinya. Ya, jadi kenapa obat steroid ini selain bisa bermanfaat juga bisa berbahaya? Tentu kita lihat dari fungsi obat steroid ini. Obat steroid adalah, kita ketahui, untuk meningkatkan hormon steroid atau juga yang lebih dikenal dengan hormon stres. Saat tubuh menghadapi stres, menghadapi gangguan metabolisme, menghadapi infeksi maupun beban-beban tubuh yang meningkat, maka akan meningkat hormon steroid ini. Yang utama, gejala yang paling awal adalah efek terhadap energi. Ya, kadang sehabis meminum obat steroid, seseorang akan merasa bertenaga, merasa energinya tidak habis-habis, merasa ringan tubuhnya, nafsu makan enak, kerja terasa tidak capek, dan tidak mengenal lelah. Nah, kadang-kadang ini memang disalahgunakan oleh seseorang, dianggap ini adalah obat penambah tenaga, obat doping, atau obat nafsu makan. Padahal tentu untuk mengatasi hal-hal sepele seperti tidak nafsu makan, seperti lesu, tentu jangan menggunakan suatu obat yang berpotensi terlalu kuat seperti obat steroid. Kadang sampai tengah malam pun masih tidak ingin tidur, masih belum merasa lelah, masih ingin kerja dan berbenah di rumah. Nah, itulah efek energi dari steroid ini. Nah, selain dari efek terhadap energi, obat steroid memiliki efek-efek yang luas. Ya, kita bahas satu persatu. Efek terhadap kulit misalnya. Seseorang apabila mengkonsumsi obat steroid ini seperti dexamethasone, prednisone ataupun merek-merek yang lain, maka akan terjadi kulit yang bergaris-garis, ya. Kelenturan kulit akan terganggu, kulit menjadi tipis, dan karena dia merupakan suatu hormon, sering timbul banyak jerawat pada kulit. Ada beberapa salep kulit yang mengandung obat steroid. Tentu obat steroid ini bukan obat yang ringan. Pasti obat berupa salep, apalagi tablet yang diminum, obat steroid harus dengan menggunakan resep dokter. Namun entah bagaimana, sering banyak
pasien mendapat obat tersebut tanpa resep sehingga digunakan tanpa petunjuk yang tepat. Untuk obat golongan steroid berbentuk salep, dia memiliki potensi daya kerja obat yang sangat kuat, sehingga biasanya dokter akan menginstruksikan agar salep yang mengandung steroid digunakannya harus tipis-tipis. Apabila digunakannya dia terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya atrofi kulit. Kulit itu sel-selnya akan menjadi menyusut. Akibatnya akan hilang sel-sel penghasil warna kulit, penghasil kelenjar-kelenjar di kulit, dan bisa terjadi penipisan kulit. Nah, di sini salep kulit yang mengandung steroid apabila digunakan apalagi di sekitar wajah itu tidak boleh melebihi waktu 2 minggu. Karena nanti akan terjadi kerusakan yang permanen pada kulit. Efek yang lain adalah pada tulang. Ya. Pada tulang ini, penggunaan obat steroid dengan dosis yang tinggi dan jangka panjang akan menyebabkan lemak-lemak di dalam sumsum tulang ini akan membesar. Nanti lemak tadi akan menggumpal dan mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah yang menyuplai nutrisi untuk tulang. Disinilah pada tulang bisa terjadi yang pertama osteoporosis, kekeroposan tulang. Yang kedua yang lebih membahayakan adalah terjadi avaskular nekrosis. Tulang ini menjadi mati akibat pembuluh darah tersumbat oleh lemak. Bahaya yang lain, obat steroid adalah obat yang bekerja juga mengganggu sistem perlindungan lambung. Sistem perlindungan pada pencernaan, baik usus halus, lambung, membutuhkan suatu hormon yang namanya hormon prostaglandin. Namun oleh obat steroid tadi, fungsi kerja dari hormon pelindung lambung dan usus halus ini akan terhambat. Akibatnya, pada seseorang pengguna obat steroid, bahayanya akan terjadi tukak lambung atau luka di lambung, terjadi erosi dan pengikisan lambung, dan akibat yang terberat akan terjadi pendarahan, muntah darah, buang air besar darah, bahkan terjadinya kebocoran lambung. Ini merupakan suatu kegawat daruratan pada penggunaan obat steroid. Lalu kita juga tadi selalu kita bahas, steroid adalah suatu hormon. Hormon yang mengatur energi. Akibatnya metabolisme gula darah, metabolismenya akan berubah. Pada orang yang sering meminum obat steroid, akan bisa terjadi kenaikan kadar gula darah. Bahkan akan terjadi semacam penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang disebut golongan penyakit tersendiri, yaitu yang disebut diabetes mellitus karena obat. Nah, ini adalah suatu penyakit yang tanpa faktor risiko, tanpa tanda-tanda, tiba-tiba saja sehabis mengkonsumsi dan menyalahgunakan obat steroid, terjadi seseorang mendadak menderita penyakit kencing manis. Ya, sebenarnya penyakit kencing manis adalah penyakit yang memiliki faktor risiko yang panjang. Kegemukan,
kurang olahraga, dan keturunan. Namun, mengerikannya bahaya dari obat steroid adalah seseorang jadi menderita penyakit kencing manis meskipun orang itu tidak memiliki faktor-faktor risiko. Efek samping dari obat steroid yang lain adalah terhadap sistem pembuluh darah. Pembuluh darah kita akan dipengaruhi oleh obat steroid menjadi lebih kaku dan mengeras. Kemudian tekanan darah tinggi akan terjadi akibat adanya penumpukan zat air dan zat garam. Karena sifat dari obat steroid adalah mengikat air dan garam. Makanya kita suka melihat orang yang menyalahgunakan obat-obat dexamethasone, prednison, dan lain-lain akan terlihat sembab. Mata, muka, kaki ada seperti bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak bukan sehat tetapi bengkak-bengkak air. Kemudian karena pengaruhnya terhadap pembuluh darah tadi, maka pada seseorang yang menyalahgunakan obat steroid akan lebih sering dan mudah terjadi penyakit jantung, penyakit stroke, apalagi memang sudah jelas obat steroid tadi menimbulkan darah tinggi, menimbulkan diabetes. Dan satu lagi, bahaya obat steroid adalah terhadap metabolisme lemak. Lemak pada tubuh orang yang meminum obat steroid akan mengumpul di sentral atau memusat, yaitu terpusat hanya di perut, di wajah, dan di leher belakang. Makanya perutnya buncit dan bulat, muka juga bulat seperti bulan purnama, dan di lehernya seperti ada berpunuk. Dan yang lebih aneh lagi adalah pada tangan dan kaki orang yang keracunan obat steroid akan mengecil. Mengecil baik dari lemaknya tidak ada di kaki dan tangannya, dan juga otot-ototnya pun menjadi mengecil. Efek samping apa lagi yang menjadi bahaya dari obat steroid? Ya. Pada usia tertentu, seperti pada anak-anak, hormon steroid akan mengganggu juga pusat-pusat produksi hormon yang lain, seperti produksi hormon pertumbuhan, produksi hormon seksual, hormon reproduksi, dan hormon-hormon yang lain, seperti hormon terhadap nafsu makan, hormon adrenalin, hormon tiroid, dan lain-lain. Akibatnya, pada penggunaan obat yang salah dan berlebihan akan terjadi pada anak-anak gangguan pertumbuhan, pada orang dewasa gangguan emosi, mental, dan sebagainya. Ya, sering terjadi bahaya dari obat steroid adalah terhadap psikis. Seseorang bisa menjadi depresi, menjadi gelisah, bahkan menjadi seperti gangguan jiwa. Padahal tadinya orang ini normal dan baik-baik saja. Nah, jadi jangan sampai terluput apabila seseorang yang sehat-sehat saja mendadak misalnya menjadi ngaco atau kurang normal, ya, kurang waras, harus diteliti adanya pemakaian obat steroid. Kemudian karena
bahaya dan banyaknya efek samping dari penyalahgunaan obat steroid tadi, maka apakah masih perlu obat steroid ini untuk digunakan? Ya, jawabannya adalah tentu untuk kasus-kasus penyakit yang berat, penyakit yang mengancam nyawa dan bisa merusak suatu organ, seperti misalnya pada penyakit lupus ginjal. Apabila ginjal tidak diatasi dengan obat steroid bisa rusak. Ada yang namanya radang otak, meningitis, encephalitis, baik disebabkan oleh infeksi, bakteri, virus maupun autoimun, juga itu perlu diperlukan obat steroid. Ada lagi penyakit-penyakit yang mengancam nyawa seperti tifoid yang berat, seperti asma yang berat, penyakit-penyakit kulit yang berat, boleh menggunakan obat steroid. Namun dengan mempertimbangkan untung ruginya. Nah, jangan sampai kita salah memahami atau masyarakat salah memahami bahwa obat ini obat yang semacam obat dewa, obat segala penyakit, obat sapu jagat. Apapun penyakitnya, minumnya obat Dexa. Nah, itu sesuatu yang salah. Untuk penyakit-penyakit yang ringan, penyakit-penyakit yang tidak merusak dan tidak membahayakan, harusnya dicari obat-obat pengganti dari steroid. Seperti apa? Nah, inilah beberapa keadaan yang obat steroid bisa digantikan dengan obat yang lain. Contohnya untuk penyakit gatal atau alergi kulit. Gatal dan alergi itu disebabkan oleh adanya pelepasan histamin oleh sel-sel kulit. Di sini terjadi gatal, merah maupun rasa panas. Obat steroid memang bisa meredakan rasa gatal. Namun, obat lain juga sama efektifnya untuk meredakan gatal, yaitu obat antihistamin. Antihistamin ada di warung seperti CTM, di apotek seperti cetirizin, ada loratadin, ada yang lain-lain. Itu adalah obat yang sama efektifnya, bahkan lebih bermanfaat untuk penyakit gatal. Demikian pula pada salep untuk kulit, bisa digunakan salep yang tidak mengandung steroid. Bisa digunakan salep yang mengandung pendingin dan penyegar, mengandung mentol, atau mengandung antihistamin, agar untuk penyakit ringan seperti gatal tidak perlu diberikan obat steroid. Kemudian kasus kedua di mana steroid, obat dexamethasone, prednison, dan metilprednisolon sering disalahgunakan, yaitu pada penyakit-penyakit tulang dan sendi. Pada penyakit rematik terjadi nyeri pada sendi, pada tulang, pada otot-otot. Di situ masyarakat sering ikut-ikutan atau sering mendapat informasi yang salah. Disangka bahwa obat dexamethasone, metilprednisolon adalah obat nyeri, obat rematik, ataupun obat asam urat. Padahal sama sekali tujuan obat steroid itu bukan itu. Obat steroid memang bekerja juga dalam jalur radang sendi, dalam jalur radang otot, dan radang tulang. Namun, steroid terlalu luas cara kerjanya, sehingga selain memperbaiki keluhan pada sendi dan otot, dia juga nanti mengganggu sistem-sistem yang lain,
Seperti tadi sudah diterangkan, bisa menaikkan gula darah, bisa menaikkan kadar lemak, tekanan darah, keropos tulang, radang lambung, penipisan kulit, penyakit jantung, dan sebagainya. Nah, apakah sebanding mengobati satu penyakit tulang yang lokal dengan satu penyakit diobati dengan obat steroid yang sangat berbahaya? Lalu bagaimana, dok? Saya kalau tidak minum obat Dexa, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa bangun, saya lemas. Nah, ini salahnya adalah menganggap obat steroid sebagai obat rematik. Sedangkan untuk gangguan-gangguan tulang dan sendi, ada satu golongan obat yang sama efektifnya, lebih bagus dan cepat meredakan nyeri dan inflamasi tanpa efek-efek samping dan bahaya seperti steroid. Nah, mungkin ini obatnya juga sudah sering digunakan oleh sobat healthy semua. Ya, contohnya ada asam mefenamat, ada ibuprofen, ada obat sodium diklofenak, ada obat piroxicam, meloxicam, naproxen, dan banyak jenis obat antiinflamasi non-steroid. Obat ini efektif untuk sakit gigi, sakit tulang, sakit kepala, sakit patah tulang, sakit sehabis operasi, dan lain-lain. Namun, karena adanya kesalahpahaman, dan juga ini ada satu hal yang agak aneh, karena pasien melihat saat dia sedang sakit rematik mendapat resep obat yang mengandung obat steroid. Akhirnya masyarakat menganggap bahwa obat steroid adalah obat rematik. Nah, ini para sobat healthy sekalian, bila sudah menonton channel saya, tentu akan lebih cerdas lagi. Bahwa obat steroid bukan obat untuk nyeri tulang dan sendi, bukan obat untuk alergi dan gatal-gatal, karena ada obat yang sudah diciptakan khusus untuk kegunaan itu dengan efek samping yang lebih sedikit. Lalu pada keadaan apa lagi obat steroid sering disalahgunakan? Ya, ini untuk obat batuk, obat nyeri menelan, obat flu, untuk obat demam, dan penyakit-penyakit pernapasan lainnya. Nah, di sini apa yang ingin diambil manfaat dari steroid? Memang steroid adalah antiinflamasi. Namun ingat, steroid adalah antiinflamasi dengan jalan mencegah sel-sel radang dan sel-sel imun untuk bekerja. Sehingga memang radang tenggorokannya akan mereda. Kemudian radang hidung, radang paru-parunya mereda. Namun meredanya bukan karena sembuh, tapi karena sel-sel radang, sel-sel imun dan kekebalan tubuh dicegah untuk bekerja. Tentu hal ini merupakan suatu kontraindikasi. Di saat kita sedang infeksi dan radang, di saat kita sedang membutuhkan kekebalan dan sistem imun yang kuat, malah kita meminum obat yang melemahkan imun. Lalu sebaiknya minum apa kalau batuk, pilek, flu? Nah, untuk batuk sudah diketahui ada obat
batuk yang sangat efektif. Untuk melegakan, mengencerkan dahak, ada obat namanya Ambroxol, ada obat namanya Bromhexin, ada obat Acetyl-Cysteine, adalah obat yang sangat aman. Bisa mempercepat pembersihan dahak, bisa menyehatkan rambut-rambut getar, penyapu tenggorokan, dan bahkan memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Kemudian, pada kasus apa lagi obat steroid sering disalahgunakan? Ya, seperti tadi, untuk penyakit kulit, penyakit jamur, infeksi radang. Apabila suatu infeksi jamur diolesi dengan suatu obat salep steroid, maka justru infeksi jamurnya akan merajalela. Di sini akan terjadi salah penanganan, akibatnya penyakit tadi bukannya sembuh, malah menjadi lebih parah. Lalu, apakah pernah mendengar adanya obat supaya gemuk? Iya, banyak sekali dulu pas saya pribadi saat masih kurus ya, itu dibelikan atau ditawarkan obat, ini diminum saja, nanti gemuk, nanti cepat nafsu makan meningkat. Ternyata gemuknya itu bukan gemuk otot, pertumbuhan tulang yang bagus, tetapi hanya gemuk air. Berat badan meningkat adalah adanya penumpukan cairan. Makanya orangnya menjadi penampilannya itu seperti sembab, bengkak-bengkak. Nah, ini biasanya obatnya mengandung dexamethasone, ataupun kalau dia mengakunya herbal yang sudah dicampur dengan steroid. Nah, steroid ini berarti bukan herbal lagi, karena dia sudah merupakan bahan kimia obat atau BKO. Oke, bagaimana solusinya untuk menghilangkan efek-efek samping obat steroid, dan bagaimana cara menghentikan orang yang sudah terlanjur kecanduan obat steroid, akan saya terangkan pada video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Tetap subscribe terus dan sebarkan ke teman-teman dan keluarga sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.